Kalian lihat di bagian tingkat konversi untuk toko-toko baru itu biasanya masih di angka 0, atau bahkan cuma 1, jadi apa yang harus dilakukan? Halo, selamat siang, selamat datang di channel Deddy Lim. Buat teman-teman semuanya, kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari salah satu subscriber yang mungkin terasa cukup penting ya. Pertanyaan cuma simpel sih sebenarnya. Kenapa kok omset aku sekarang tuh menurun? Iklan udah tiap hari juga, sedangkan kadang ada yang beli, kadang juga nggak ada gitu kan. Traffic juga paling kuat sehari cuma 50 biji pengunjungnya, 50 pengunjung setiap hari. Jadi dari kesimpulan ini aja saya sudah bisa langsung tahu masalahnya kenapa ada order atau nggak ada order setiap harinya ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukin kepada teman-teman semua ya apa yang terjadi dan mengapa kok sampai kita tuh bisa sampai dapat order dan juga nggak setiap harinya karena traffic kita hanya di angka 50. Nah, sekarang saya ingin tunjukin ke teman-teman semua dari rekaman layar ini ya. Jadi di sini adalah salah satu tampilan dashboard dari klien yang dikelola oleh Deddy Lim Konsultan Manajemen. Dari dashboard ini teman-teman bisa melihat ya, sebetulnya kita bisa melihat omset yang kita dapatkan, jumlah pesanan, lalu pesanan terbatalkan, tingkat konversi, dan pengunjung. Nah, satu hal yang menjadi konsen di sini adalah tingkat konversi ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada tingkat konversi 3,78. Misalnya saya bulatin aja 4% ya. 4%. Dari 4% itu artinya dari 100 pembeli ya, dari 100 pengunjung, dari 100 pengunjung ada 4 pembeli. Jadi kalau tadi teman-teman bilang traffic seharinya hanya 50, berarti dengan kondisi seperti ini potensi kalian dapat omset setiap harinya hanya 2 omset. Ya, hanya 2 order saja. Nah, itu kalau kondisi tokonya sudah berjalan dengan baik, alias toko kalian sudah running, terus algoritma udah terbentuk dengan baik, reputasi juga bagus, maka yang akan kalian dapatkan tingkat konversinya 4%. Nah, bagaimana dengan kondisi toko baru? Nah, dari pertanyaan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan, tokonya masih baru. Ya, tokonya masih baru, trafficnya masih rendah ya, trafficnya masih rendah, jadi ada kemungkinan tingkat kepercayaan dari calon pembeli juga masih sangat rendah. Sehingga yang terjadi adalah orang masih ragu dengan produk yang kita tawarkan, sehingga banyak yang melihat tapi sedikit yang beli. Sehingga biasanya kalau kalian lihat di bagian tingkat konversi untuk toko-toko baru itu biasanya masih di angka 0, atau bahkan cuma 1, gitu ya. Katakanlah 1%. 1%. Kalau 1% itu artinya dari 100 pengunjung hanya 1 yang beli. Ya, dari 100 pengunjung hanya 1 yang beli. Nah, kalau di toko kalian pengunjungnya hanya 50, maka peluang kalian untuk mendapatkan order bahkan hanya 1 order setiap hari itu sangat kecil sekali. Ya, bisa dibilang kalau pengunjung kalian hanya 50 sehari, dapat 1 order itu keberuntungan. Nih ya, kalau toko baru. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kalian harus benar-benar push trafficnya supaya traffic yang masuk ke toko kalian itu nggak cuma 50. Tapi bisa 200, 300, 1000, 2000, 5000, 10.000 ya. Jadi jangan dipikir bahwa kalau 50 pengunjung setiap hari, wah banyak, ada 50 orang yang lihat. Enggak, di dunia online 50 itu belum ada apa-apanya. Bisa dibilang nggak ada pengunjung ya. Jadi jangan dibayangkan kalau kita punya toko lalu datang orang 50 orang, masa nggak ada satupun yang beli gitu. Nggak seperti itu ya teman-teman. Di dunia online itu cukup kejam. Kita butuh traffic yang sangat tinggi untuk mendapatkan satu penjualan. Kalau traffic kita baru di angka 50, jauh sekali, masih sangat jauh. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah meningkatkan traffic. Meningkatkan traffic ada banyak cara. Caranya bisa dengan organik, atau ikut campaign, atau iklan. Nah, cara pertama, organik, ini bisa dibilang nyaris mustahil.
ya. Untuk kondisi saat ini nyaris mustahil kalau kita ingin organik secara benar-benar real, buka toko tiba-tiba trafficnya naik tinggi. Itu udah bisa dibilang nyaris mustahil. Peluangnya ada tapi kecil. Yang berikutnya adalah mengikuti campaign-campaign, ya, dengan apa yang disediain sama Shopee. Ya, kita ikut campaign nih, campaign A, campaign B, campaign gajian, campaign double day, campaign mid-month, dan lain sebagainya. Kita bisa ikuti campaign, tapi biasanya kompetitor juga banyak yang ikut campaign. Jadi traffic yang masuk pun biasanya nggak begitu banyak. Nah, paling cepat atau paling instan untuk kita dapat meningkatkan traffic tentu dengan iklan. Tadi udah cerita, sudah pakai iklan nih tapi trafficnya rendah. Nah, itu juga ada berbagai problem biasanya. Yang pertama tentu bidding. Ya, itu bidding, walaupun bidding atau bid itu atau CPC, biaya per klik yang kita keluarkan terlalu rendah, tidak mampu bersaing dengan kompetitor, akibatnya tidak banyak orang yang mengklik iklan kita, sehingga traffic yang masuk juga rendah. Yang berikutnya juga biasanya, kenapa kita udah pasang bid tinggi kok? Misalnya aku udah pasang bid tinggi, atau udah pakai GMV Max kok, yang klik tetap dikit. Itu banyak faktor ya, karena yang menentukan positioning dari iklan kita itu bukan cuma bidding. Bukan cuma tiba-tiba kita pasang GMV Max, tiba-tiba iklan kita naik, enggak. Tapi dipengaruhi banyak faktor lain. Bagaimana kita membuat judul produk, bagaimana reputasi produk kita, ya, reviewnya, ratingnya, conversionnya, ya, konversi dari produk. Karena algoritma itu akan mendorong produk-produk yang memiliki konversi tinggi untuk mendapatkan posisi iklan yang lebih baik. Lah terus apa yang harus dilakukan kalau toko saya masih minim iklan, ya iklannya belum berjalan dan sebagainya? Kalian harus mengkombinasikan antara menaikkan bidding dan juga menaikkan reputasi dari toko. Jadi misalnya nih, produk kalian masih baru, belum ada reputasi yang terbentuk, kalian harus bisa mulai membentuk. Bagaimana caranya? Kalian bisa jual lebih murah dibanding kompetitor. Wah, rugi dong. Ya, nggak apa-apa. Semua itu ada biaya investasi awal. Kalian buka toko offline juga ada biaya sewa toko, biaya renovasi, biaya ini, biaya itu, dan lain sebagainya. Di sini memang tidak ada. Tapi paling nggak di 1-2 bulan pertama kalian biaya investasi awal, ya. Kalau kalian perhatikan toko yang saya tunjukkan di sini bisa sampai sekarang omsetnya sudah mencapai 1,3 miliar. Ini baru kita bangun kurang dari setahun kita bangun. Di bulan pertama omset masih di bawah 100 juta, tapi biaya iklannya bisa sampai 30% ya. 30% teman-teman, itu 30% itu misalnya gini. Omsetmu 100 juta, biaya iklanmu aja udah 30 juta. Belum kena biaya admin Shopee. Boncos nggak? Ya boncos, pasti boncos. Tapi dengan seperti itu, akhirnya algoritma terbentuk, reputasi terbentuk, conversion terbentuk. Lalu kemudian produk-produk kita semakin diperhitungkan di algoritma Shopee dan semakin naik. Bulan berikutnya omset bisa naik lagi. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan dengan biaya 1,7 ya, saya tunjukin ya biaya iklannya. Dengan omset 1,7 juta, biaya iklan kita dalam posisi 1 bulan terakhir ada di angka hanya 70 juta ya. Dengan omset di angka 1,3 miliar, biaya iklan hanya di angka 70 juta atau sekitar hanya 6% saja. Ya, dari sebelumnya di awal kita membangun itu biaya iklan bisa sampai di angka 30%. Tapi seiring dengan evaluasi dan perkembangan toko turun ya, dari 30, 20, 15, 12, 10, 8, saat ini sudah di 6% dan target kita bulan depan bisa di angka 5%, 4%, 3% dan terakhir bisa di angka 1-2% saja. Karena apa? Organiknya terbentuk. Ya, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana membentuk traffic organiknya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian ingin bagaimana segera meningkatkan penjualan kalian di Shopee dan saat ini kondisi traffic kalian masih di bawah 100 pengunjung setiap harinya, ya kalian jangan berharap dapat ribuan order. Itu tentu aja sesuatu yang mustahil ya. Kalian tetap harus berhitung berapa nilai konversi di toko kalian. Kalau toko baru itu biasanya masih di angka 1-2%. Artinya, kalau traffic kalian cuma di angka 100 pengunjung, maka potensi omset kalian, order kalian, hanya 1-2 order saja setiap hari.
Jadi kalau kalian ingin order, kalian bisa 100, bisa 1000 setiap harinya. Kalian harus pertama kali yang kalian tingkatkan adalah jumlah pengunjungnya, alias trafficnya. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow ya, like, comment, share juga video ini kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa banyak belajar ya, dan paham bagaimana strategi berjualan di Shopee. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita ada tim yang akan filter setiap pertanyaan dan kita akan bantu untuk menjawabnya. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan!